Selamat pagi anak-anak. Namo Buddhaya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga Ibu Guru temui kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan nama Karapata bersama-sama. Silakan anak-anak bersikap anjali, kita baca nama Karapata bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Kita lanjutkan dengan bermeditasi. Silakan atur posisi duduk kalian yang rileks, pandangan ke depan dan mata dipejamkan. Kita mulai ya anak-anak, ucapkan di dalam hati kalian masing-masing apa yang Ibu Guru ucapkan. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari penyakit. Semoga aku dapat hidup berbahagia. Semoga Mama dan Papa berbahagia, bebas dari derita, bebas dari penyakit. Semoga Mama dan Papa memperoleh rezeki yang berlimpah. Semoga Mama dan Papa berbahagia. Kemudian kita kembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk dengan mengucapkan di dalam hati. Jadi selama kalian bermeditasi ucapkan, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi kita lanjutkan. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Sadhu, sadhu, sadhu. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita lanjutkan materi yaitu tentang kisah kembalinya anak yang hilang. Jadi ini adalah perumpamaan yang diceritakan oleh Buddha kepada siswanya. Ya, kita simak ya anak-anak ya. Nah, diceritakan pada masa yang lalu ada seorang anak laki-laki sejak ia masih muda pergi meninggalkan ayahnya. Ya, ia pergi mengembara ke negeri lain selama berpuluh-puluh tahun anak-anak. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, semakin lama ia semakin memiliki banyak kebutuhan. Akhirnya dalam pengembaraannya dalam mencari sandang dan pangan, tanpa diduga ia mendekati tanah kelahirannya. Ya, di sisi yang lain, sejak lama ayahnya telah mencari, ini ayahnya ya, telah mencari anaknya tetapi sia-sia belaka. Ayahnya sekarang menjadi sangat kaya raya, ini kekayaannya ya. Rumahnya sudah mewah, kemudian barang dan harta bendanya tidak terhitung nilainya ya. Ia juga memiliki pembantu, kemudian pelayan, gajah, kuda, lembu dan sebagainya. Yang begitu banyak ya. Suatu hari, si anak malang mengembara dari desa ke desa dan menjelajahi banyak negeri dan kota hingga akhirnya sampailah dia pada suatu kota di mana ayahnya tinggal anak-anak. Sang ayah selalu memikirkan anaknya. Sang anak telah terpisah darinya selama puluhan tahun. Namun demikian, belum pernah ia membicarakan hal ini dengan orang lain. Ya, ayah ini selalu merenung sendiri dan selalu menyimpan penyesalannya dalam hati dan berpikir, saya sudah tua dan sudah lanjut usia. Saya memiliki banyak kekayaan emas, perak, permata, dan sebagainya, tetapi tidak memiliki anak. Nah, semoga suatu saat nanti ya, akhir-akhir tiba, bagaimana nih kekayaannya banyak, tidak ada yang mewarisi, nah seperti itu. Jadi dia mengharapkan anaknya untuk kembali ayah ini ya. Nah, sementara itu, tanpa diduga si anak malang ini bekerja di sana. Yang bekerja di sana sih sampailah dia di kediaman ayahnya, ya. Ya, sudah berjalan ini sampai di kediaman ayahnya. Nah, kemudian
Anak ini merasa canggung ya, karena dia berpakaian seperti pengemis. Dia malu kalau menemui orang itu yang ternyata adalah ayahnya, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah ayahnya. Ya, melihat orang tua yang memiliki kekuasaan sedemikian besarnya, si anak ini tercekam ya. Jadi takut dan menyesal bahwa ia telah datang ke tempat yang ini gitu. Jadi dia berpikir sendiri, tentunya ia seorang raja atau seorang keturunan raja. Jadi lebih baik saya pergi. Dia malu kalau mau bekerja di sana, terlalu mewah rumahnya. Seperti itu ya. Nah, setelah berpikir demikian, pemuda ini pergi anak-anak. Nah, ayahnya ini mengutus orang-orang untuk mencari anaknya. Nah, para utusannya segera menangkap anak dari ayah ini, karena ayah ini tahu kalau itu anaknya, ya. Nah, ini dipaksa dia untuk kembali, tetapi anak ini tidak mau. Akhirnya dia pingsan. Nah, dibawa juga ke rumah ayahnya. Nah, sang ayah ini melihat kejadian itu dari kejauhan dan memerintahkan utusannya sambil berkata, tidak ada gunanya kalau ini ditangkap dipaksa seperti ini ya. Nah, kemudian ayah ini sangat mengetahui watak anaknya yang rendah diri dan menyadari kedudukannya sendiri seperti seorang raja, yang menyebabkan anaknya ini tidak mau mendekat. Seperti itu anak-anak ya. Jadi disuruh membebaskan, biarlah dia pergi, tidak apa, seperti itu. Nah, anak ini akhirnya pergi ya. Anak ini akhirnya pergi anak-anak, tetapi ayahnya sangat bijaksana. Ya, diam-diam ia mendekati anaknya lagi, jadi terus diikuti. Dia menanggalkan perhiasannya dan sebagainya. Jadi ayah ini mengenakan pakaian yang biasa ya, dan pergi menemui anaknya dan mengajak untuk bekerja di rumahnya. Nah, sebagai pelayan. Nah, ini dia. Akhirnya anak ini menjadi pelayan ayahnya selama 20 tahun ya. Nah, kenapa kok ayah tidak langsung mengatakan ini adalah putraku atau bagaimana? Nah, itu dia menunggu waktu yang tepat, karena takutnya anaknya ini merasa takut ya. Mana mungkin saya punya ayah seperti itu. Nah, selama 20 tahun saling mengenal, akhirnya ayahnya ini sakit ya, dan menyadari bahwa hidupnya hanya sebentar lagi. Nah, barulah dia berkata kepada si anak malang itu untuk menyetujui petunjuk dan perintahnya. Ya. Jadi perintah ayahnya itu adalah memerintahkan agar anaknya ini mempergunakan dan menjadi terbiasa dengan semua harta kekayaan yang berlimpah. Ya. Setelah berapa lama ayah ini mengetahui bahwa anaknya ini sudah baik ya, sudah tumbuh dengan baik, jadi sudah mau mengakui bahwa dia sudah menganggap orang tua itu sebagai ayahnya. Nah, barulah dia mengundang sanak keluarga ya, para raja, para menteri ya. Nah, kemudian ayah ini menyampaikan bahwa anak malang ini adalah putranya. Dia mengumumkan kepada semua orang bahwa anak malang ini adalah putranya yang bertahun-tahun sudah hilang dan meninggalkannya ya. Nah, jadi menegaskan kembali bahwa anak ini benar-benar anaknya. Jadi seluruh harta yang dimilikinya semuanya menjadi hak putranya. Ya, seperti itu anaknya. Ketika anak malang itu mendengar kata-kata ayahnya, jadi betapa besar kegembiraannya atas berita yang tidak pernah diharapkannya ini. Lalu ia berpikir, tanpa saya susah payah mencarinya, harta benda ini datang sendiri kepadaku. Ya, demikian anak-anaknya. Itu cerita dari kisah kembalinya anak yang hilang. Jadi dia mendapatkan kebahagiaan berupa harta benda yang dimiliki oleh ayahnya. Nah, anak-anak,
Ini ada artinya. Makna cerita itu dari perumpamaan kembalinya anak yang hilang ini ada artinya. Ya. Orang tua atau ayah itu diibaratkan atau digambarkan dalam cerita kembalinya anak yang hilang adalah Sang Buddha sendiri. Kemudian anak-anak yang hilang adalah kita, ya, manusia sebagai umatnya. Kemudian kekayaan Buddha berwujud dharma atau dhamma ini yang lain tak harga. Jadi harta benda tadi itu adalah dhamma, gitu ya. Orang ayah itu adalah Buddha, sedangkan anak yang hilang itu adalah kita, manusia, umat Buddha. Ya. Kemudian harta benda itu adalah dhamma, ajaran Sang Buddha. Jadi Buddha Dhamma itu adalah warisan yang tak ternilai anak-anak yang tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan apapun. Di warisan umat Buddha tersatukan dalam mustika yang disebut Triratna, berupa Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu anak-anaknya. Jadi itu makna dari cerita perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Diingat kembali ya, orang tua itu adalah ayahnya, kemudian anak yang hilang itu adalah semua makhluk atau manusia atau kita sebagai umat, dan kekayaan itu adalah dhamma itu sendiri ya. Itu anak-anaknya. Ya, mungkin itu yang dapat Ibu Guru sampaikan. Kita tutup dengan doa penutup dengan menyanyikan lagu Gita Namaskara. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita Guru Buddha, amatlah berjasa mengajarkan kita kebenaran. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna, terpujilah para Bodhisattva dan Mahasatwa. Terima kasih hari ini saya telah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang saya dapatkan berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Sabi Satra Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami kisah dari kembalinya anak yang hilang. Dan kalau belum jelas, kalian boleh baca kembali buku paketnya ya. Selamat pagi, salam sehat selalu.